Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Farla Sufra dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode grafik dan garis lidik untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu Deta Noriza Munahevi, SPD, NPD. Yang pertama, apa sih itu metode grafik dan apa sih itu metode garis lidik? Jadi, untuk metode grafik adalah salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah program linear yang di dalamnya terdapat dua variabel keputusan. Metode grafik dapat digunakan untuk memperoleh nilai optimum suatu fungsi, tetapi metode ini terbatas pada dua variabel keputusan. Jika variabel lebih dari dua, maka keputusan akan sulit diterapkan dengan metode grafik. Yang kedua ada metode garis lidik. Metode garis lidik adalah sebuah metode yang umum digunakan dalam program linear untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Dalam program linear terdapat sebuah fungsi linear yang disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan yang biasanya ditulis dalam bentuk Z sama dengan AX ditambah BY atau F X, Y sama dengan AX ditambah BY. Dalam program linear juga terdapat sebuah sistem pertidaksamaan linear yang disebut syarat atau batasan yang disebut juga kendala. Yang selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah maksimum menggunakan dua metode yaitu metode grafik dan garis lidik. Untuk pemasalannya sendiri yaitu seorang owner online shop hanya dapat menambahkan produknya ke dalam marketplace sebanyak 90 jenis produk. Setiap produk A dibeli dengan harga 200.000 dan akan dijual dengan laba 40.000. Setiap produk B yang dibeli dengan harga 100.000 akan dijual dengan laba 15.000. Apabila modal yang dia miliki adalah 13 juta, maka laba maksimum yang akan ia peroleh adalah. Nah, kita akan menggunakan penyelesaian yang pertama yaitu metode grafik menggunakan bantuan GeoGebra. Pertama, kita misalkan dulu X adalah banyaknya produk A dan Y adalah banyaknya produk B. Langkah yang pertama yaitu menyusun model matematikanya terlebih dahulu. Nah, dari soal yang tadi kita dapat memperoleh model matematikanya yaitu X ditambah Y kurang dari 90, 200.000 X ditambah 100.000 Y kurang dari sama dengan 13 juta, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2X ditambah Y kurang dari 130. Untuk persyaratan non negatifnya ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka kita juga memperoleh fungsi tujuannya yaitu Z max sama dengan 40.000 X ditambah 15.000 Y. Untuk langkah selanjutnya atau langkah yang kedua, kita menggambar daerah penyelesaiannya. Untuk menggambar daerah penyelesaiannya, kita membutuhkan titik-titiknya terlebih dahulu. Kita akan memperoleh titik menggunakan persamaan-persamaan yang tadi. Untuk persamaan yang pertama ada X ditambah Y sama dengan 90. Jika kita masukkan X sama dengan 0, maka kita memperoleh titik 0,90, dan jika kita masukkan Y sama dengan 0, maka kita akan memperoleh titik 90,0. Untuk persamaan yang kedua yaitu ada 2X ditambah Y sama dengan 130. Jika kita masukkan X sama dengan 0, maka kita memperoleh titik 0,30, dan jika kita masukkan Y sama dengan 0, maka kita akan memperoleh titik 65,0. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita akan menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Kita akan menggunakan bantuan GeoGebra. Yang pertama, kita masukkan dulu model matematika yang tadi kita sudah peroleh, yaitu ada X ditambah Y sama dengan, kurang dari sama dengan 90, kurang dari 90, lalu dan dan kita menggunakan simbol ini 2X ditambah Y kurang dari 130, lalu ada X lebih dari 0, dan satu lagi ada Y lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita masukkan persamaannya satu persatu. Ada X ditambah Y sama dengan 90, 2X ditambah Y sama dengan
130, lalu ada X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Nah, um, kita ubah dulu untuk pengaturannya, untuk settingnya, kita ubah menjadi nama dan value. Buat semua titik kita ubah nama dan value, lalu ini juga nama dan value. Selanjutnya adalah nama dan value. Nah, sudah kita ubah. Ini kita dapat melihat daerah daerah yang berwarna biru ini adalah daerah hasil. Untuk selanjutnya kita menggunakan tools point. Nah, untuk yang pertama kita cari titik A, lalu ada titik di sini ada titik B, di sini ada titik C, lalu di sini ada titik D. Nah, ini titik pojoknya sudah kita peroleh semua. Lalu kita ganti lagi ini menjadi nama dan value. Nah, jadi ini sudah kita ketahui kita memperoleh titik A yaitu 0,90, titik B ada 40,50, dan titik C ada 65,0, dan untuk titik D ada 0,0. Nah, dari penjelasan GeoGebra tadi, kita peroleh titik pojoknya yaitu 40,50. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimum dengan cara mensubstitusikan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi menggunakan GeoGebra, kita masukkan ke fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya sudah diketahui tadi yaitu 40.000 X ditambah 15.000 Y. Jadi kita akan masukkan titik A yaitu 0 dan 90, kita masukkan jadi Z sama dengan 40.000 dikali 0 ditambah 15.000 dikali 90. Maka kita akan mendapatkan hasil 1.350.000. Dan untuk yang B sama saja caranya, dan kita akan memperoleh hasil 2.350.000. Dan untuk titik yang C kita memperoleh hasil 2.600.000. Nah, dari fungsi tujuannya, dari hasilnya kita peroleh nilai maksimumnya ada di titik C yaitu 2.600.000. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu kita menggunakan metode garis lidik dengan bantuan GeoGebra. Yang pertama, sama seperti tadi, yaitu metode grafik, kita menggambar daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Untuk langkah yang kedua, kita menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Nah, sudah diketahui tadi kan, titik pojoknya 40,50. Nah, untuk langkah yang selanjutnya atau langkah ketiga yaitu menentukan persamaan garis lidik awal. Karena fungsi objektifnya adalah 40.000 X ditambah 15.000 Y, maka persamaan garis lidik awalnya adalah 40.000 X ditambah 15.000 Y sama dengan 600 juta. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 8X ditambah 3Y sama dengan 12.000. Dengan titik 0,4 ribu dan 1.500,0, atau disederhanakan lagi menjadi 0,40 dan 15,0. Dan selanjutnya kita akan menggambar garis lidik dengan bantuan GeoGebra.
Nah, yang pertama kita tulis fungsi tujuannya yaitu ada 40.000 X ditambah 15.000 sama dengan K. Kemudian kita enter. Nah, ini Nah, karena nilai pada garis lidik awalnya itu tadi 12.000, maka negatif 5 ini kita ganti menjadi 12.000. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi nilai maksimumnya ada 2.600.000, maka kita ganti 5 ini menjadi 2.600.000. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini kita udah dapat garis lidiknya, yaitu ini yang saya lingkari. Kita bisa putar. Nah, ini garis lidiknya itu akan berjalan mendekati titik maksimum dan dia akan berhenti di titik maksimum itu. Nah, dari tadi kita ketahui titik maksimumnya ada di C. Nah, makanya ini garis lidik ini akan berhenti di titik C. Nah, dari bantuan GeoGebra tadi, kita memperoleh garis lidik dengan titik optimum 65,0. Dan langkah selanjutnya, kita akan memasukkan titik tersebut ke dalam fungsi tujuan. Jadinya, Z sama dengan 40.000 X ditambah 15.000 Y sama dengan 40.000 dikali 65 ditambah 15.000 dikali 0. Jadi, hasilnya 2.600.000. Nah, dari dua metode penyelesaiannya tadi, yaitu ada metode grafik dan metode garis lidik, kita mendapat hasil yang sama. Jadi, kesimpulannya apabila modal yang tersedia 13 juta, maka laba maksimum yang akan diperoleh adalah 2.600.000. Nah, sekian penjelasan mengenai metode grafik dan metode garis lidik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian video dari saya. See you.